Selamat pagi, rekan-rekan guru dan siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita memulai morning devotion kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang bisa kami nikmati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengenal-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus ketika kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, supaya kami mengenal-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berkarya Secara Nyata. Diambil dari Lukas 10 ayat 25-37. Lukas 10 ayat 33-34 berbunyi demikian. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Berbicara tentang karya nyata adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen. Karena kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan perkataan semata. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Karena kita telah diselamatkan dan mengalami kasih dari Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois, dan tidak punya kepedulian. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu menunjukkan kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia harus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik hingga waktu untuk menuai itu pun tiba. Yakobus 4 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan singkat kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami untuk kami saling mengasihi satu sama lain, bukan sekedar lewat perkataan kami, melainkan lewat perbuatan kami kepada setiap orang, khususnya kepada saudara kami seiman. Kau sendiri yang memampukan kami Tuhan untuk tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, tapi melakukan kebaikan itu baik atau enggak baik waktunya. Terima kasih ya Tuhan,
Kami bersyukur hari ini kami mau belajar, Tuhan yang pimpin kami ketika kami belajar dari awal sampai akhirnya. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami, berkati teman-teman kami semuanya, supaya kami bisa belajar yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dengan jujur, dengan mengasihi Engkau Tuhan, dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang ulang tahun pada hari ini. Berkati Lisbeth kelas 11F dan Clarin 12D, juga Livia kelas 12E. Tuhan yang berkati mereka ya Tuhan, supaya semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Berkati pelajaran mereka, berkati teman-teman mereka, berkati keluarga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Semak 1. Sungguh Tuhan berkati Semak 1 sekolah kami, supaya sekolah kami diberkati Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan pengenalan akan Engkau yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Stefanus, kepala sekolah kami, berkati Ibu Sugi dan Ibu Sum sebagai wakil kepala sekolah kami. Berkati ya Tuhan, supaya guru-gurunya juga bisa mengajar yang terbaik, dan kami juga, teman-teman kami satu sekolah, bisa belajar yang terbaik juga untuk kemuliaan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang lagi persiapan lomba kompetisi sains nasional. Berkati teman-teman kami juga yang lagi persiapan lomba Ki Hajar. Engkau yang berkati supaya mereka bisa mempersiapkan yang maksimal. Kami minta prestasi yang terbaik, dan semuanya itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia pulih Tuhan dari corona, supaya Indonesia Tuhan berkati dalam perekonomiannya, dalam pendidikannya, ada jaringan internet yang kuat, supaya kami bisa belajar yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian morning devotion kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.